Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore teman-teman sahabat Kalibata. Bersama saya sekarang telah hadir dari LBH Palangkaraya, Bung Sandi Simarmata, Sarjana Hukum. Selamat sore Sandi. Jadi sore ini kita akan bincang-bincang. Baru aja saya bertemu dengan Bung Sandi ini 2 minggu yang lalu rasanya, apa 3 minggu yang lalu ya? Ya. Kita membahas Bangkal di sini. Mungkin masih ingat teman-teman tragedi Bangkal pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Sudah ujung di pengadilan negeri. Hari Senin kemarin tepatnya sudah vonis terhadap terdakwa. Divonis akhirnya 10 bulan penjara. Gimana teman-teman LBH Palangkaraya melihatnya ini? Ya, kalau dari hasil vonis ini sebenarnya sangat kecewa dan benar-benar berduka atas vonisnya majelis hakim. Dan ini sudah tuntutannya jaksa itu ringan, vonisnya juga semakin ringan gitu. Jadi ini menjadi salah satu satu catatan buruk penegakan hukum di Kalimantan Tengah. Sadi kemarin hadir nggak waktu pembacaan putusan? Ya, kami selalu hadir sejak sidang pertama ya sampai kemarin tanggal 10 putusan. Kita selalu memantau proses persidangan. Ada dengar pertimbangan nggak kenapa jadi 10 bulan itu? Ya, memang pertimbangannya kita sebenarnya dari dakwaan itu juga ke putusan ini kita memang di ujung kan kita berharap putusan hakim ini bisa memberikan keadilan. Karena jaksa menuntut itu hanya 1 tahun. Alasan-alasan adanya santunan yang diterima keluarga gitu. Nah, pertimbangan hakim juga dia mengadopsi apa yang disampaikan oleh jaksa. Di pertimbangan hakim ini juga dia mengambil terkait dengan santunan. Santunan ada 75 juta, 100 juta, 335 juta. Tapi sayangnya dalam putusan ini dia nggak menjelaskan dari mana nih santunan. Nah, jangan-jangan ketika waktu saya juga ke Bangkal dalam suasana duka, memberikan belasungkawa kepada korban, keluarga korban, dan memberikan bentuk duka kita, memberikan bantuan uang gitu kan. Jangan-jangan pemberian saya itu juga diklaim si terdakwa ini menjadi santunan yang untuk meringankan dia. Ini kan sangat aneh gitu ya, karena dia nggak menjelaskan dari siapa. Padahal tanggal 4 kemarin saat pemeriksaan terdakwa itu mengakui bahwa dia tidak pernah melakukan perdamaian dan memberikan santunan apapun kepada korban. Tapi kenapa di pembelaannya bahkan di putusan hakim malah itu jadi dipakai untuk meringankan. Oke, saya bahas sedikit masalah santunan. Siapa yang terima santunan? Ya, memang keluarga si almarhum Gejik ini mereka mengakui ada menerima santunan 100 juta. Dan ini nggak pernah diterima dari si terdakwa. Kemudian si Taufik juga menerima 75 juta itu mereka mengakui. Dan mereka menyatakan bahwa ini masyarakat Bangkal pun memberikan gitu. Dan ini nggak pernah diterima dari si terdakwa, si Anang Tri ini. Berarti sampai putusan kemarin terakhir tidak clear siapa yang memberikan uang tersebut ya? Iya, sampai putusan kemarin nggak ada baik jaksa di dalam tuntutannya maupun hakim dalam putusannya nggak dijelaskan dari siapa nih santunan. Entah itu dari Polda, entah itu dari perusahaan, entah dari siapa tidak jelas. Ya, tidak disampaikan. Dia hanya menyampaikan bahwa para korban mendapat santunan. Tapi kan coba saya ulang ya. Seingat saya ada baru-baru ini ke adat ya perjalanan di sana. Ya, ada proses perjalanan terhadap si Taufik. Kalau tidak salah di situ yang ada 300 sekian juta itu ya? Ya, 335 juta itu berdasarkan keputusan adat. Nah, yang di proses adat ini pun sebenarnya yang di hukum adat itu kan perusahaan. Dan ada kuasa dari Polda ke Polres Seruyan. Nah, apakah ini menjadi bagian dari si terdakwa? Kan ini nggak diperjelas. Dan dia sendiri sebenarnya mengakui bahwa dia nggak pernah melakukan itu, si terdakwa ini. Atau mungkin begini, Mas Andi.
Apa jangan-jangan perusahaan tadi representasi si terdakwa? Nah, itu yang akhirnya kita kita pertanyakan karena saat si perusahaan datang ke si keluarganya Taufik dan itu diwakilkan oleh Rahmat dan ada videonya tuh. Mereka menyatakan ini nggak ada embel-embel apapun. Ini memang murni atas duka mereka. Mereka merasa berduka atas peristiwa ini sehingga mereka memberikan tali asi atau bantuan santunan itu. Dan si Rahmat memperjelas, ini nggak ada embel-embel apapun. Si Rahmatnya siapa? Rahmat ini kakak kandung dari Taufik. Nah, pihak perusahaan menyatakan nggak ada. Jelas-jelas mereka menyatakan nggak ada sangkut pautnya ke si terdakwa. Iya, cuman berarti kan ada asumsi ya. Boleh saya berasumsi, berarti si terdakwa tadi kan memang disuruh perusahaan dong ini. Ya, kalau kita berasumsi artinya pihak perusahaan maupun Polda ya yang dikuasakan ke Polres Soroyan, berarti mereka melindungi si terdakwa dong. Kalau ini digunakan gitu. Ya. Oke, Mas Andi, terus kemarin sudah vonis 10 bulan. Memang hati kita tidak puas akan hal tersebut. Ya. Saya rasa keluarga korban pun dan masyarakat Bangka pada umumnya mungkin tidak senang terhadap putusan ini, maka bersedih. Terus sekarang apa yang akan kita lakukan ke depan? Ya, Saya dengar tadi ada teman-teman mahasiswa ya, nggak usah ada ke Kejaksaan Tinggi. ya, Gimana itu? hari ini ada teman-teman mahasiswa ketemu sama jaksanya ya. Ada jaksa yang memang hadir selama ini kan ada 2 orang itu yang memang rajin. Ada Wagiman, ada Dwinanto. Dan mereka juga menjelaskan terkait dengan restitusi. Ya. Nah, restitusi ini alasan mereka nggak memasukkan itu karena terlambat. Padahal sejak awal memang mereka ini udah komunikasi sama si pihak LPSK. Bahkan saat pemeriksaan si korban Taufik, saksi. Nah, di situ kan LPSK turun tuh langsung. Dan ketemu langsung nih sama si jaksa. Kebetulan jaksanya pada hari itu ya Wagiman. Dan di situ udah ada obrolan. Nah, terakhir mereka menyatakan bahwa ini alasannya karena terlambat masuk. Nah, jadi ini kita juga memintakan kepada jaksa kalau memang terlambat masuk, ya udah keluarkan surat pernyataan terkait dengan terlambat masuk supaya kami mendesak LPSK. Tapi mereka berdalil akan koordinasi apa segala macam. Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Apakah memang selama ini lembaga negara ini memang nggak satu koordinasi gitu? Nggak memang bagaimana gitu? Antara level lembaga negara aja nggak saling menghargai, apalagi masyarakat kecil nggak akan pernah dipertimbangkan. Tapi oke lah. Jadi itu tadi sudah bertemu sama jaksa. Nah, itu masih berproses ya. Ya. Nah, sekarang begini. Teman-teman ada pernah terpikir tidak? Saya tertarik etik terhadap si terdakwa tadi. Artinya gini, berdasarkan putusan tadi ya, berarti sudah sah dia melakukan kesalahan dan mengakibatkan ada orang mati dan ada orang yang cacat. Oke. Nah, sekarang bagaimana etiknya? Udah sampai di mana nih? Ya, kalau dari etik sampai sekarang kita belum dapat informasi. Walaupun memang terakhir itu kita dapat kabar Kompolnas kan mendesak agar segera dilakukan sidang etik. Bahkan mereka merekomendasikan terbuka untuk umum supaya jelas bagaimana gitu kan. Nah, kita juga sebenarnya mendorong itu karena mau gimana lagi gitu. Kita harus membuktikan juga, bahkan Polda juga harus berani menunjukkan diri apakah memang mereka melindungi si terdakwa ini atau bagaimana. Ya, prosesnya etik itu karena sudah terpenuhi ya menurut kami, ada putusan bahwa memang si terdakwa ini melakukan kelalaiannya, bahasa itu. Salah satu pertimbangan ya atau pasal 17 kalau nggak salah di peraturan polisi nomor 7 tahun 2022 itu salah satunya menyatakan memang karena ada yang merugikan keluarga, masyarakat, bahkan ada akibat hukum. Nah, itu kalau nggak salah di huruf C-nya. Di huruf D-nya itu juga menyatakan ada ada perhatian publik, dan ini kasus Bangkal selama ini perhatian publik. Dan ada telah mendapatkan kekuatan hukum kan, atau telah ada diputusan gitu. Nah, ini udah jelas bahwa si terdakwa ini, si Anang ini udah melakukan kesalahan itu. Sehingga nggak ada alasan sebenarnya bagi Polda untuk melakukan langsung sidang etiknya. Dan pasal yang 17 ini seharusnya bisa diterapkan karena memang ini pelanggaran berat. Oke, saya minta teman-teman mendorongnya ke arah sana, itu yang paling jelas ya. Karena kita bayangkan kalau etiknya tidak berlangsung, kita bayangkan besok si terdakwa tadi berdinas lagi, bahkan kemungkinan memegang senjata lagi.
Ya, Ini kayak, memang kita salah satunya kan desakannya kenapa harus etik ini supaya lembaga kepolisian ini benar-benar bersih kan dari polisi-polisi nakal hmm. itu. Jangan sampai ada lagi gizik-gizik berikutnya yang dibunuh saat menuntut hak-haknya. Iya, kalau etik tidak berjalan maka sah Polda melindungi si terdakwa. Ya, kalau memang ini nggak dilakukan ya terkonfirmasi selama ini ke dugaan-dugaan kita bahwa memang Polda melindungi ini. Ya, artinya kan dugaan ada pesanan kan kita bisa bisa jatuhkan kepada mereka ya. Ya, itu bisa kita lakukan sebenarnya. Terus tadi Kejaksaan Tinggi, ada nggak sikap mau banding dari pihak jaksa penuntut umum? Ya, tadi juga kita sebenarnya melalui kawan-kawan mahasiswa mendesak supaya kejaksaan ini melakukan upaya banding. Nah, lagi-lagi bahasa mereka ya seperti biasa kita akan koordinasi pimpinan karena alasan untuk banding itu juga versi mereka ya, apakah memang vonisnya itu melebihi dari 2/3 itu. Nah, bagi kita sih bukan bukan terpenuhi 2/3 apa segala macam gitu. Ini kan mereka apa ya, mewakili korban kan Iya, dalam hal ini. Nah, para korban ini nggak terima loh. Seharusnya mereka memfasilitasi itu untuk melakukan upaya-upaya banding bahkan kasasi. berarti menurut Mas Andi nih sebenarnya kan undang-undang kita mengakomodir representasi korban tadi kan polisi dan jaksa. Polisi dan jaksa. Berarti di perkara ini tidak terwakilkan lah rasa keadilan daripada korbannya. Ya, rasa keadilan untuk korban ini nggak terwakilkan. Malah kita menganggap dari sikap-sikapnya jaksa selama ini sikapnya seolah-olah seperti kuasa hukum terdakwa, bukan mewakili oleh si korban-korban itu sendiri. Sampai seperti itu ya? Nah, yang kita lihat selama persidangan ya seperti itu, karena mereka selalu menggali terkait apa yang menguntungkan si terdakwa. Terkait perintah bidik kepalanya yang disampaikan oleh saudara Taufik selaku korban, ini nggak diperdalam, gitu. Malah diloncat ke terkait dengan ada tas santunan, ada perdamaian, apa segala macam. Ini mereka mau sebagai penasihat hukum atau sebagai Yang ngorek itu siapa? Yang ngorek itu? jaksa yang hadir pada saat itu ya jaksa Wagiman. Oh gitu. Oke. Oke. Terus atas putusan tadi yang hari Senin kemarin itu, apa sikap warga? Apa langkah-langkah berikutnya? Ya, kalau warga memang pasca diputusnya persidangan itu dengan vonisnya 10 bulan, ya kita lihat sendiri pada saat itu ya keluarga korban langsung marah dan ada yang teriak-teriak apa segala macam. Dan kekecewaan mereka itu ya dilampiaskan mereka mencari si jaksanya yang kebetulan hari itu kan selama proses persidangan ini Wagiman yang selalu hadir. Bahwa gimana? Ya mereka kemarahannya ya ke jaksa ini, ke Wagiman. Karena memang sejak awal kenapa si jaksa ini nggak maksimal untuk menuntutnya. Padahal walaupun memang mereka menggunakan kealpaan atau kelalaian itu, maksimalnya kan 5 tahun. Ini kenapa 1 tahun yang dituntut? Sehingga karena tuntutannya 1 tahun, akhirnya hakim mengambil 10 bulan. Gitu. 10 bulan potong masa tahanan, bisa langsung bebas ini orang. Oke. Oke, Mas Andi. Jadi terakhir penutup, apa harapan dari teman-teman LBH? Karena Ya. mengingat ini kan prosesnya harus berjalan terus. Ya, harapannya memang kita berharap si jaksa ini ya benar-benar melakukan upaya-upaya yang untuk memberikan keadilan bagi si korban-korban ini. Kemudian juga yang paling penting bagi kami sebenarnya bagaimana Polda menjawab keraguan-keraguan kita atau bahkan masyarakat, karena kita kan menduga bahwa Polda ini melindungi si terdakwa. Ya. Bagaimana dia menjawab ini? Apakah dia berani melakukan PTDH terhadap si anak ini? Ya. Ya, untuk melakukan gelar sidang etik. Itu yang kita harapkan. Oke. Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, kita harap teman-teman jangan surut langkah lah. Ya, karena vonis 10 bulan dan saya pribadi mendorong etik tadi harus kita cari tahu kebenarannya dan kita kejar ke Polda Kalteng. Polda Kalteng. Oke, demikian dulu teman-teman sobat Kalibata, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menegakkan hukum. Salam sahabat Kalibata.